Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk anak-anak. 3, 2, 1. Ya, buku yang berjudul Kisah-kisah teladan menakjubkan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok mulia dan agung. Dan beliau sangat dicintai oleh para sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak sampai selesai ya, agar anak-anak hebat semuanya dapat memetik hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini ya. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kisah kali ini adalah Nenek-nenek tidak akan masuk surga. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Judul kisah kali ini adalah Nenek-nenek tidak akan masuk surga. Kisah berikut masih menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun senang bercanda, walau bercandanya tidak berlebihan, tidak tertawa terbahak-bahak, dan tidak berdusta. Dalam bercanda pun Rasulullah tetap menunjukkan akhlak yang baik. Pemeluk agama Islam pada masa Rasulullah terdiri dari berbagai usia. Ada yang dari kalangan anak-anak, pemuda, gadis remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, hingga kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Di Madinah kala itu ada seorang nenek yang telah memeluk agama Islam sejak Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nenek itu tekun menjalankan dengan baik perintah agama Islam yang dianutnya. Nenek tersebut meskipun sudah tua, dia rajin melaksanakan ibadah, termasuk ibadah sunnah seperti sholat tahajud dan saum sunnah atau puasa sunnah. Dia sangat berharap mendapatkan husnul khotimah. Amin. Pada suatu hari sang nenek tua itu bertemu dengan Rasulullah. Nenek itu senang sekali bisa berjumpa dengan tokoh yang sangat dikaguminya. Masya Allah.
Ia menghormati sekaligus mencintai Rasulullah. Bertemu dengan beliau adalah suatu kesempatan yang penting dan tidak boleh disia-siakan. Nenek tua itu tidak ingin pertemuannya dengan Rasulullah lewat begitu saja. Ia akan memanfaatkan pertemuannya dengan Rasulullah dengan bertanya mengenai orang-orang yang akan masuk surga. Dengan usianya yang sudah lanjut, ia sangat ingin tahu mengenai kehidupan di akhirat. Harapannya adalah setelah ia tiada, ia bisa masuk ke surga Jannatun Na'im. Nenek itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Mungkin tidak lama lagi aku meninggal dunia. Aku berharap tetap dalam iman Islam yang benar supaya aku bisa masuk surga. Ya Rasulullah, apakah dengan jaminan iman Islam aku bisa masuk surga?" Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai nenek, surga tak mungkin dimasuki oleh nenek tua." Nenek itu pun kaget. Dalam hatinya ia bertanya, "Apa? Jadi aku tidak akan masuk surga? Lalu apa gunanya ibadahku selama ini kepada Allah?" Wajahnya langsung berubah pucat. Nenek itu pun bergegas pergi sambil menangis terseduh-seduh. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dialaminya nanti jika tidak bisa masuk surga. Tentu ia akan menjadi penghuni neraka, menerima azab yang sangat pedih. Rasulullah segera berkata, "Kabarilah dia bahwa surga tidaklah mungkin dimasukinya, sedangkan ia dalam keadaan tua. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis lagi sebaya umurnya." Seorang sahabat pergi menyusul sang nenek. Setelah berhasil menyusul nenek itu, sahabat tadi menjelaskan maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun membujuk sang nenek untuk kembali menemui Rasulullah agar beliau bisa menjelaskan maksudnya dengan lebih gamblang. Sesudah nenek itu kembali di hadapan Rasulullah, beliau pun menjelaskan, "Nek, di surga nanti memang tidak ada nenek-nenek, karena semua penghuni surga akan menjadi muda kembali. Mereka yang telah meninggal sejak beribu-ribu tahun yang lalu atau meninggal saat hari kiamat, semua akan menjadi muda lagi di surga. Jadi di sana memang tidak ada nenek-nenek."
Alhamdulillah. Nenek itu menarik nafas lega. Ia pun bertanya lagi kepada Rasulullah, jadi aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, insya Allah, jika nenek terus berada pada iman dan Islam yang harus lurus dan benar. Sekali lagi nenek tersebut mengucapkan Alhamdulillah. Diam-diam dia tersenyum bahagia. Ia benar-benar bahagia karena membayangkan tidak hanya masuk surga, tetapi juga menjadi muda lagi. Dalam hati nenek itu berniat akan beribadah lebih tekun lagi supaya kelak benar-benar dapat masuk ke dalam surga ya. Masya Allah, subhanallah. Kisah yang telah dibacakan Bu Aini tadi yang berjudul Nenek-nenek tidak akan masuk surga sangat menarik ya anak-anakku hebat semuanya. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi diantaranya adalah bahwa sekilas Rasulullah seperti mempermainkan ya nenek tua tersebut. Sesungguhnya tidak seperti itu. Setelah Rasulullah menjelaskan maksud dari candaannya tadi, kan hanya bercanda ya Rasulullah. Nenek itu justru merasa lebih gembira karena ia mendapatkan kabar bahwa kelak bila nenek itu masuk surga akan dibangkitkan dalam keadaan muda seperti gadis. Dan tentunya lebih muda dan juga lebih cantik. Jadi Rasulullah bercanda bukan untuk mempermainkan, melainkan membahagiakan sang nenek. Masya Allah, kisah tadi sangat menarik ya anak-anak, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil hikmah serta mengambil pembelajaran dari kisah sang nenek tadi ya kan, yang berjudul Nenek-nenek Tidak Akan Masuk Surga. Baik anak-anakku hebat semuanya, tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan tetaplah menebar kebaikan dimanapun berada ya anak-anak ya. Dan teruslah anak-anakku memberikan kebahagiaan untuk keluarga, untuk orang tua, dan untuk orang-orang sekeliling. Nah, semakin menebar kebermanfaatan dan terus semangat menjalani hari-hari dengan penuh bahagia. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya anak-anak, dan Bu Aini mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan. Jalan-jalan ke Bungur Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.